Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 142, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa wa'adna Musa, dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat salasina lailatan, 30 malam. Wa atmamnaha, dan kami sempurnakan jumlah malam itu bi asrin, dengan 10 malam lagi. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan peristiwa turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan janjinya kepada Nabi Musa bahwa dia akan menurunkan wahyu kepadanya, yang mana wahyu tersebut berisikan pokok-pokok agama dan berisikan pokok-pokok hukum yang menjadi pedoman bagi Bani Israel di dalam usaha mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Waktu penurunan wahyu tersebut dijanjikan oleh Allah selama 30 malam, yang mana tempatnya itu di Gunung Sinai atau Turi Saina. Mengenai turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa, ada salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnul Munzir dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, waktu menafsirkan ayat ini, bahwa Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Tuhanku, kata Nabi Musa, yakni Allah, menjanjikan kepadaku 30 malam. Aku akan menemuinya, maksudnya menemui Allah, dan aku jadikan Harun untuk mengurusimu. Jadi Nabi Harun untuk mengurusi Bani Israel. Maka setelah Nabi Musa sampai ke Gunung Turi Saina,
yakni tempat yang dijanjikan, waktu itu tepat pada bulan Dzulqa'dah, 1 bulan Dzulqa'dah dan 10 malam bulan Dzulhijjah. Jadi genap 40 hari. 30 malamnya bulan Dzulqa'dah, 10 malamnya awal Dzulhijjah, yaitu 10 hari. Kemudian Nabi Musa menetap dan menunggu di atas bukit tersebut. Jadi di bukit Turi Saina selama 40 malam. Allah menurunkan kepada Nabi Musa Taurat dalam bentuk kepingan-kepingan bertulis. Allah mendekatkan Musa kepada kepingan tersebut untuk diajak bicara. Setelah itu berbicaralah Allah, dan Musa pun mendengar bunyi getaran pena yang ditulis dalam kepingan tersebut. Jadi firman-Nya Allah tetap tanpa suara, tanpa huruf. Jadi Nabi Musa diberikan sebuah kepingan, kemudian kepingan itu bertuliskan. Entah mungkin itu yang nulis malaikat Jibril. Nabi Musa mendengarkan firman-Nya Allah tidak dalam bentuk suara dan tidak dalam bentuk tulisan. Tapi bersamaan dengan itu, kepingan itu bergetar, kemudian ada tulisan. Yang menulis siapa? Ya mungkin para malaikat, wallahu a'lam. Yang jelas kalamullah tetap bila sautin, bila harfin, tanpa suara dan tanpa huruf. Jadi dapat disimpulkan bahwa Nabi Musa alaihissalam pergi ke bukit Turi Saina itu sendirian. Jadi nggak mungkin orang yang menulis kalau bukan malaikat. Jadi nggak ada yang menemani di sana. Dalam arti kata bahwa Nabi Musa memisahkan diri dari kaumnya, yaitu dari Bani Israel. Waktu ditinggalkan oleh Nabi Musa, Bani Israel itu dipengaruhi oleh ajakan sesat, yaitu Musa Samiri, sehingga mereka ikut menyembah patung sapi, patung anak sapi. Jadi sebelum Nabi Musa itu berangkat ke Gunung Turi Saina, tugas-tugas Nabi Musa itu dipasrahkan sepenuhnya kepada Nabi Harun. Yang mana Nabi Harun tersebut adalah saudara tuanya Nabi Musa, kakaknya Nabi Musa. Yang mana itu tertulis dalam surat Thaha, waj'alli waziran min ahli, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Nabi Harun. Haruna akhi, saudaraku, jadi Harun. Usdud bihi azri, teguhkanlah kekuatanku dengan adanya Nabi Harun. Wa asrikhu fi amri, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. Baru Nabi Musa
pergi ke Gunung Turi Saina. Kalau kita kembali kepada ayat yang pertama tadi, wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Al-A'raf ayat 142. Ayat tersebut mengandung arti, mengandung penjelasan salah satu keutamaan dari 10 hari yang pertama dari awal bulan Dzulhijjah. Bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah inilah yang dimaksud dalam ayat tadi, wa atmamnaha bi asrin, dan saya sempurnakan dengan 10. Disempurnakan ditambah 10, 30 ditambah 10. Yang 10 itu adalah awal bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama Dzulhijjah inilah yang dimaksud dalam ayat wa atmamnaha bi asrin. Dan Allah menjanjikan kepada Nabi Musa sebuah kitab. Dan beliau pun menjanjikan hal itu pada kaumnya. Jadi Nabi Musa oleh Allah Allah menjanjikan kepada Nabi Musa sebuah kitab. Dan janji Allah ini disampaikan kepada kaumnya oleh Nabi Musa sebelum Nabi Musa menerima kitab tersebut. Akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk berpuasa selama 30 hari. 30 hari itu bulan Dzulqa'dah. Dan ditambah 10 hari lagi, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sehingga genaplah 40 hari. Wa atmamnaha bi asrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Setelah Nabi Musa menggenapkan puasanya dengan puasa di 10 hari pertama Dzulhijjah, Allah memperdengarkan kalamnya yang tanpa bahasa, yang tanpa huruf, yang tanpa suara kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah menurunkan kitab Taurat yang berisi hukum-hukum dan rincian syariat-syariat Islam. Itulah bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah, termasuk hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan siang hari di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama dari hari-hari dalam satu tahun. Semoga keterangan ini menjadi tambahan ilmu kepada kita semua dan menjadi ilmu yang barokah, yang manfaat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.